Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2007. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan tayangan dokumenter seorang chef dari Prancis yang bernama Auguste Gusto. Dia memiliki restoran bintang 5 dan menjadi koki termuda. Ia juga menulis buku terlaris dengan judul Anyone Can Cook. Semua orang menyukainya, kecuali kritikus makanan yang bernama Anton Ego. Selama bertahun-tahun Anton Ego mencoba untuk menurunkan reputasi Gusto karena dia tidak percaya dengan motonya Anyone Can Cook. I don't think anyone can do it. Scene kemudian beralih ke Remy, seekor tikus Paris yang tinggal di loteng rumah pedesaan milik seorang wanita tua. Remy tinggal bersama dengan saudaranya Emil dan koloni tikus yang dipimpin oleh ayahnya yang bernama Django. Remy memiliki kemampuan spesial dengan indera penciuman dan perasa yang sangat tajam. Hal itu juga bisa menyelamatkan ayahnya dari makanan yang telah ditaburi racun tikus. Hal itu membuat Django percaya akan kemampuan anaknya. Hingga akhirnya, Django memberinya tugas untuk memeriksa semua makanan. Apakah makanan itu beracun atau tidak? That's right, cleanerific poison checker. Berbeda dengan tikus yang lainnya, Remy tidak suka dengan makanan sampah dan malah terpesona dengan manusia. Django yang kecewa lalu melarang Remy untuk pergi ke dapur dan menyuruhnya untuk menjauhi manusia karena manusia itu berbahaya. Namun Remy mengabaikannya dan selalu pergi ke dapur untuk melihat tayangan Gusto sebagai inspirasi baginya. Keesokan harinya, Remy menemukan jamur. Ia juga melihat Emil menemukan keju. All the time. Well, go ahead. Lalu Remy memasak jamur dan keju itu bersama rempah lainnya. Saat memanggang, dia tak petir menyambar keduanya, sehingga membuat jamur itu matang. Remy pun menjadi sangat senang. Untuk menyempurnakan makanannya, Remy mencari bumbu tambahan. Namun ketika Remy sedang mencari di dapur, Emil merasa sangat tidak nyaman karena takut wanita tua itu terbangun. Selain penciumannya yang bagus, Remy juga dapat membaca dan menonton televisi. Remy lalu menunjukkan tayangan Gusto, namun ia malah melihat berita kematian Gusto. Remy yang terkejut malah membuat wanita tua itu terbangun dan terkejut saat melihat tikus. Ia pun kemudian mengambil senapan dan menembaki kedua tikus itu. Emil mencoba lari kembali ke koloninya, tapi wanita tua itu malah menembak tiang rumah yang membuat Emil bergelantungan di lampu ruangan tersebut. Remy kemudian menyelamatkan Emil ketika wanita tua itu mengisi kembali senjatanya. Wanita tua itu pun akhirnya menembaki Flavon, yang malah membuatnya roboh dan memperlihatkan koloni tikus yang sangat mengejutkan. Koloni tikus lalu mengungsi, namun Remy malah kembali untuk mengambil buku resepnya. Wanita tua itu kemudian mengincar Remy, tapi Remy berhasil lolos. Remy mencoba mengejar koloninya yang berada di perahu pelarian mereka. Remy mencoba mengejar, namun wanita tua itu kembali menembaki mereka. Remy terus mengejar koloninya, namun ia kehilangan mereka. Setelah salah belok dan terjatuh ke lubang air yang salah, Remy terjun dengan buku karya Gusto. Remy tiba di sebuah tepi saluran air dan menunggu koloninya yang tak kunjung datang. Remy lalu membaca buku Gusto. Kemudian Remy yang merasa lapar dan muncullah sesosok imajinasi Gusto. Dengan arahan Gusto, Remy berjalan ke saluran air dan masuk ke kompleks apartemen di mana ia bisa menemukan roti. Namun Gusto menghentikan Remy agar tidak mencuri. What are you doing? I am hungry. Remy lalu memutuskan untuk pergi dan menuju ke atap apartemen. Hingga akhirnya ia mengetahui bahwa selama ini ia ada di Paris dan ia pun menemukan restoran Gusto. You've led me to your restaurant. Though I have, yes. Sementara di dapur restoran Gusto, seorang pria bernama Alfredo Linguini menunggu di dapur untuk bertemu dengan Skinner, yaitu seorang koki pemilik restoran dan juga merupakan mantan source chef Gusto. Linguini adalah anak dari Renata,
mantan pacar Gusto yang baru saja meninggal. Lalu ia memberikan Skinner titipan surat dari ibunya, dengan harapan surat itu akan membantunya mendapatkan pekerjaan di restoran itu. Di sana Skinner malah mengabaikannya, namun para staf dapur ternyata malah sudah mempekerjakannya sebagai tukang sampah. Di saat itu Remy menuju ke atap dapur restoran bersama dengan teman imajinasinya untuk melihat para chef dan peran mereka masing-masing di dapur. Ia juga mengamati Linguini yang bukan bagian dari masak. Saat Linguini menumpahkan sup dan mencobanya untuk membuatnya kembali dengan menggunakan bahan asal-asalan. See? And nobody's doing. No. Remy malah jadi heboh dan marah-marah sendiri. Karena bereaksi berlebihan, Remy tanpa sengaja jatuh ke wastafel dapur. Kemudian Remy mencoba untuk melarikan diri, namun usahanya selalu gagal. Saat ia bisa kabur, Remy malah memutuskan membuat ulang sup hasil racikan Linguini tadi dengan menambahkan beberapa bumbu dan resep yang dia sukai. Dengan dorongan dari Gusto, Remy malah akhirnya bisa menyelesaikan hidangan sup tersebut. Setelah selesai, Remy malah ketahuan oleh Linguini. Lalu Skinner datang untuk mengambil sup, namun ia malah berdebat dengan Linguini. Selama perdebatan berlangsung, salah seorang pelayan datang mengambil sup tersebut untuk disajikan kepada seorang tamu yang membuat Skinner malah jadi panik. Melihat reaksi tamu setelah mencicipi sup tersebut, Skinner yang yakin kalau sup itu gagal, akhirnya marah dan memecat Linguini. Kemudian tamu tersebut meminta untuk bertemu dengan kepala koki. Tamu tersebut ternyata adalah seorang kritikus makanan yang menyukai sup tersebut. Skinner yang masih tidak percaya kalau Linguini telah berhasil membuat sup berniat tetap memecatnya. Namun salah satu koki wanita bernama Colette meyakinkan Skinner untuk mempertahankan Linguini, yang percaya bahwa Linguini lah yang memasak sup tersebut. Ia juga mengingatkan tentang moto Gusto, yaitu anyone can cook. Setelah itu, jika Linguini dipecat setelah kritikus itu menulis ulasannya, maka restoran itu akan kehilangan reputasinya. Skinner lalu memutuskan untuk mempertahankannya dan menyuruh Colette untuk membimbingnya. What did the customer say? It was not a customer. Sementara Remy saat ini berusaha untuk kabur, ia malah ketahuan dan diburu oleh para chef. Dengan cepat, Linguini memasukkan Remy ke dalam sebuah toples. Skinner lalu menyuruhnya untuk membunuh Remy dan membuangnya jauh-jauh dari dapur. Kemudian Linguini pergi ke sungai untuk membuang Remy. Namun tiba-tiba, Linguini berhenti dan menyadari bahwa Remy lah yang memasak sup tersebut. Dan ia meminta Remy agar dapat membantunya memasak sup itu lagi. So I'm not crazy! You can. They like the soup! Linguini akhirnya membebaskan Remy yang membuatnya malah kabur. Namun akhirnya Remy memutuskan untuk kembali karena ia tidak bisa mengecewakan Linguini yang sudah menyelamatkannya. I mean, it's not much. Not much. Keesokan harinya, Remy dan Linguini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Mereka terus mencari cara yang malah membuat mereka terlihat semakin konyol. So let's do this thing! Linguini menjadi geli sendiri ketika Remy bersembunyi di badannya. Look, I know it's stupid and... Ow! Mereka pun berdiskusi di ruang sayuran hingga ketahuan oleh Skinner yang sekilas melihat Remy. The rat! I saw it! Namun dengan cepat diselamatkan oleh Linguini dalam topinya. Remy yang melihat Linguini hampir menabrak piring dari pelayan akhirnya menemukan ide. Remy akan menggunakan rambut Linguini dari balik topi kokinya untuk mengontrol tubuh Linguini sebagai boneka. We had the same. Setelah melalui beberapa latihan, mereka pun akhirnya berhasil memenuhi tantangan yang telah diberikan oleh Skinner untuk membuat kembali sup tersebut. Whoa! Whoa! Setelah itu, Colette mulai membimbing Linguini, mulai dari cara memotong sayuran dengan profesional. Well, mommy never had to face the dinner rush exactly the same. Come hot and chocolate. Menyuruh Linguini untuk menjaga tempatnya agar tetap bersih ketika memasak. Pile up disaster. Membimbing Linguini agar seragam kokinya tidak kotor, sambil memperkenalkan teknik memasak Gusto dengan selalu mengikuti resep yang dibuatnya. Mereka juga mendapatkan bahan-bahan masakan dengan kualitas nomor 1. Grow yourself and grow. Lalu Colette juga memperkenalkan semua chef.
Mulai dari Lalo yang merupakan mantan pemain sirkus, Horse yang punya banyak versi cerita masa lalu, I created a hole in the ozone. I defrauded a major corporation. Pinpido dan juga La Rose, di mana mereka semua berasal dari latar belakang yang unik. This dumb. Sementara di tempat lain, Skinner menjadi khawatir dengan bakat Linguini dan akhirnya mengetahui jika Linguini adalah putra Gusto. Atas wasiat Gusto, Linguini akan dijadikan pemilik restoran tersebut. Hal ini jelas akan merusak rencana Skinner untuk menggunakan nama Gusto dalam memasarkan sederet makanan microwave-nya. Dia lalu menelepon pengacaranya dan berencana akan mencari tahu apakah benar Linguini memang anak kandung Gusto melalui rambut di topi mendiang Gusto. Only a job? Well, yes. Suatu hari pelanggan restoran yang sering menikmati sup ala Linguini kemudian meminta menu baru dari restoran. Hal itu membuat Skinner memutuskan untuk menggunakan resep lama Gusto, yaitu roti manis, yang merupakan resep gagal dari Gusto. Namun Skinner tidak menghiraukannya karena tujuannya adalah untuk menjebak Linguini. Dengan dibantu College, Linguini pun memasaknya namun tidak mengikuti resep Gusto. Remy dan Linguini malah melakukan improvisasi yang malah membuat College menjadi kesal. The Gusto recipe. This is no time to experiment. Di saat-saat terakhir, Linguini menaburkan resepnya ke hidangan dan langsung dibawa ke meja pelanggan. Resep improvisasinya itu membuat Skinner justru malah marah. Hingga saat pelayan datang, mereka mendapat banyak pesanan untuk dibuatkan menu serupa. Saat restoran akan tutup, mereka semua merayakan keberhasilan Linguini. Pada saat itu, kecurigaan Skinner semakin menjadi. Setelah melihat bayangan tikus di topi Linguini, Linguini keluar untuk memberikan Remy makan. Saat kembali masuk, topinya langsung disergap oleh Skinner yang ternyata tidak ada apa-apa di sana. Seriously now. Trouble? Trouble? No. Skinner lalu mencoba cara lain, yaitu dengan mengajak Linguini ke ruangannya untuk meminum anggur agar dapat membuat Linguini mabuk dan berharap keceplosan tentang si tikus. Namun lagi-lagi usahanya gagal. You like animal? Toast your non-idiocy. Sementara Remy saat ini sedang menikmati hidangannya. Ia dikagetkan dengan kehadiran seekor tikus dari tempat sampah. Ternyata itu adalah Emil. Mereka pun reunian. Lalu Remy menegur Emil yang masih saja memakan makanan dari tempat sampah. What? No. Remy lalu memutuskan untuk ke dapur dan mengambilnya makanan. Gusto kembali muncul dan memperingatkan Remy untuk tidak mencuri makanan. Namun Remy mengabaikannya karena ia hanya ingin mengambil sedikit makanan untuk saudaranya. Remy lalu mengajari Emil untuk menikmati makanan. This. Whole different thing. Remy pun memutuskan untuk mengunjungi koloninya. Sesampainya di sana, Remy berdebat dengan ayahnya mengenai manusia. Lalu Remy memutuskan untuk tidak tinggal di sana dan berkata jika ia akan sering berkunjung. Ayahnya lalu mengajak Remy untuk menyaksikan tikus-tikus yang mati karena dibunuh oleh manusia. Gets a little too comfortable around humans. Di sana Django memperingatkan Remy bahwa manusia dan tikus tidak akan pernah akur. Namun Remy tidak mempercayainya. With luck. Di pagi harinya, Hey. Remy kembali ke restoran dan menemukan Linguini yang ketiduran saat membersihkan dapur. Remy secara bergegas untuk membangunkan Linguini saat mengetahui College tiba di restoran. Linguini yang masih tertidur pulas lalu diajak ngobrol oleh College. Mendengar Linguini yang ngorok, College secara refleks menampar Linguini hingga membuatnya terbangun. Would have let you drown. Di scene lain terlihat ketika Linguini dan College semakin dekat, Remy malah semakin diabaikan. Sekembalinya ke restoran saat Linguini dan College lagi asik pacaran, Remy kembali ditemui oleh Emil yang membuat teman-teman koloninya dan meminta makanan. Dengan terpaksa Remy kembali mencuri makanan dari dapur. Namun karena ruang penyimpanan terkunci, Remy akhirnya masuk ke ruangan Skinner untuk mencari kunci. Hal tersebut lantas membuat Remy tanpa sengaja menemukan surat wasiat Gusto. Linguini? Dan akhirnya Remy tahu jika Linguini adalah anak kandung Gusto. Namun tiba-tiba Skinner yang masuk ruangannya yang membuat Remy kabur sambil membahas surat-surat tersebut. Adegan kejar-kejaran pun terjadi.
Dari mulai aksi Remy membuat Skinner kewalahan, hingga aksi mereka yang kejar-kejaran di kapal pesiar. Tapi pada akhirnya Skinner harus kecebur saat akan menangkap Remy. Kemudian Remy membawa dokumen tersebut pada Linguini. Hal itu membuat Skinner dipecat dan ia mengambil kendali restoran. Skinner yang mengetahui rahasia Linguini berusaha menangkap Remy agar bisa kembali merebut restoran. Di tempat lain, Anton Ego yang pernah mereview restoran Gusto sampai nilai restorannya menurun, mengumumkan jika ia akan meninjau restoran itu. Saat konferensi pers, Anton Ego pun datang dan memintanya untuk membuatkan makanan enak. I will return tomorrow night. Pray you don't disappoint me. Keesokan harinya, Linguini berselisih paham dengan Remy. Alright, that's it! Break, little chef. Puppet! Yang membuat Remy balas dendam dengan cara mencuri bahan makanan di dapur bersama pasukan koloninya. You guys hungry? Malam itu, Linguini yang menyesal mencari-cari Remy. Hingga ia kembali ke dapur, ia akhirnya menemukan Remy. Saat Linguini meminta maaf, koloni tikus akhirnya ketahuan sedang mencuri makanan. Linguini lalu mengusir mereka semua termasuk Remy. Kejadian itu membuat Remy menjadi sedih, hingga akhirnya ia pun berhasil ditangkap oleh Skinner. Keesokan harinya, Linguini memimpin timnya untuk melayani para pengunjung yang meminta menu spesialnya. Namun Linguini tidak ingat dengan resepnya, membuat kepanikan luar biasa di dapur. Sementara Remy yang dalam kurungan didatangi Gusto. Namun Remy mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bimbingan Gusto, yang hanya teman imajinasinya. Setelah itu Emil dan koloninya membebaskan Remy. Kemudian Remy memilih untuk kembali ke dapur. Sementara di dapur dalam keadaan panik, mereka malah melihat Remy yang membuatnya akan dibunuh. Namun Linguini menjaganya dan memberitahu semua kebenaran yang selama ini terjadi. Hal itu membuat semua chef keluar, termasuk College yang sangat kecewa. Di perjalanan College yang melihat buku, Anyone Can Cook memutuskan untuk kembali. Sedangkan di dapur, Django mengatur timnya untuk membantu Remy. Ada yang memasak di dapur, ada yang membantu menangkap dan mengikat seorang inspektur kesehatan yang tiba-tiba datang. Linguini lalu melayani para tamu menggunakan sepatu roda. Sementara Remy dan College bekerja sama menyiapkan ratatouille untuk Anton Ego. Saat hidangan selesai, Anton Ego terkagum dan takjub akan hidangannya yang bisa membangkitkan kenangan masa kecil tentang masakan ibunya. Setelah restoran itu ditutup, mereka kemudian memperkenalkan Remy kepada Anton Ego. Anton Ego lalu menulis ulasan yang sangat baik tentang makanan tersebut. Namun akhirnya restoran Gusto ditutup oleh inspektur kesehatan dan Anton Ego kehilangan pekerjaan karena memuji restoran yang penuh dengan tikus. Tetapi Anton Ego kemudian mendanai sebuah restoran baru yang dijalankan oleh Linguini dan College, di mana restoran itu menampilkan area makanan untuk manusia dan para tikus. Dapur mereka juga dirancang untuk Remy agar bisa terus memasak. Di akhir film terlihat antrian panjang di restoran dan papan nama restoran, La Ratatouille dengan gambar Chef Remy. Melalui film ini kita bisa belajar untuk bisa melihat potensi apa yang ada dalam diri kita, dan juga jangan menyerah dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Karena untuk menjadi sukses itu pasti banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue David di sini. Bye.